Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agustinus, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Aisyah Pringsewu. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Dimas Alfarid dan rekan saya Irsyad Mufid Kusuma dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem operasi Unix. Yang pertama, apa itu Unix? Unix adalah sistem operasi OS yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang disebut Multiplexed Information and Computer Service atau disingkat Multix, dengan harapan bahwa Unix akan menjadi sistem operasi yang bisa melakukan portable, multitasking, dan bisa dipakai oleh lebih dari satu user atau multi-user. Selanjutnya, sejarah dari Unix itu sendiri. Munculnya Unix sebenarnya dimulai dari sebuah proyek yang disebut Multix. Namun, karena penundaan pada tahun 1969, proyek tersebut dihentikan ketika dianggap tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Tetapi pada tahun yang sama, dua peneliti Multix bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie berencana untuk melanjutkan proyek Multix yang macet dan digantikan dengan nama Unix. Di tahun 1973, sistem operasi Unix di-script atau dibuat ulang memakai bahasa pemrograman C oleh seorang yang bernama Dennis Ritchie. Sekedar info bahwa bahasa C adalah bahasa pemrograman pertama yang diakui dan masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun-tahun berikutnya, banyak fitur tambahan dibuat dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan sistem operasi Unix. Hingga akhirnya AT dan T meluncurkan sistem operasi Unix komersial bernama Sistem Operasi Unix 5. Selanjutnya ciri-ciri sistem operasi Unix itu sendiri. Yang pertama, portable. Unix dapat diterapkan ke berbagai jenis komputer. Yang kedua, multi-user. Unix dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna secara bersamaan. Yang ketiga, multitasking. Unix melakukan banyak proses secara bersamaan. Dan yang terakhir, sistem file hierarchy utilitas. Program disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Selanjutnya, kelebihan dari Unix. Unix adalah sistem operasi yang hampir gratis. Yang kedua, multitasking. Bisa menjalankan banyak tugas bersamaan pada satu waktu. Yang ketiga, sistem file-nya hierarkis. Mengatur informasi atau data dalam bentuk yang mudah diingat dan diakses. Yang ketiga, portabilitas. Yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan komputer lainnya. Yang kelima, multi-user. Bisa dipakai oleh banyak user sekaligus secara bersamaan. Yang keenam, sistem file yang stabil untuk database, server internet, file server, dan pengembangan Java Client Internet. Dan yang terakhir, memiliki kinerja yang lebih baik daripada Windows NT. Baiklah, saya Irsyad Mufid Kusuma. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Dimas Alfarid yang membahas tentang sistem operasi Unix. Apa sih kekurangan dari Unix ini? Yang pertama, sulit digunakan untuk pengguna biasa, khususnya pengguna baru, karena mengacu kepada kekurangan yang kedua, yaitu tampilan yang kurang menarik dan sulit untuk dimengerti bagi pengguna baru. Selanjutnya, masih belum banyak game besar yang mau berjalan di platform ini. Selanjutnya membutuhkan memori yang cukup besar. Selanjutnya, beberapa perangkat keras sulit untuk menyediakan driver untuk Linux. Memulai sistem operasi Unix. Bagaimana untuk memulai sistem operasi Unix ini? Yang pertama, user akan melakukan login terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam sistem Unix diperlukan nama pemakai atau username dan passwordnya. Proses masuk ke sistem Unix disebut dengan login atau logging in. Login, username, password bila salah, maka login akan incorrect.
Penulisan perintah dalam huruf kecil dan besar sangat berpengaruh karena akan menimbulkan makna yang berbeda. Izin akses Unix. Izin akses Unix terdiri dari 3 proses atau tahap. Yang pertama, pendaftaran nama login pembekuan, nama login user, penghapusan nama login user, pembuatan grup baru, dan pembagian grup. Setelah itu pengaturan directory home. Untuk setiap tingkat kontrol akses pengguna grup lainnya, 3 bit sesuai dengan 3 jenis izin. Untuk file biasa, 3 bit ini mengontrol akses baca, akses tulis, dan izin eksekusi. Ada 3 keamanan di Unix, tidak bersumber pada, ditantang, dan dihapus. Keamanan Unix mengacu pada cara mengamankan sistem operasi Unix atau mirip Unix atau Linux. Umumnya ada lapisan 7 GPG per PGP, sebenarnya lapisan 4,5 SSL, TLS, tunnel per S per 5, lapisan 3 ada VPN dan IP second, lapisan kedua ada PPTP. Ada berapa banyak jenis izin yang dimiliki file di Unix? Dalam sistem Unix, sebuah file dapat memiliki 3 jenis hak akses, baca, tulis, dan eksekusi. Izin baca berarti file dapat dibaca, dan izin tulis file maka dapat ditulis, dan yang ketiga izin eksekusi, yakni user dapat mengeksekusi file tersebut. Apa itu kontrol akses Unix? Unix kontrol akses. Unix menggunakan daftar kontrol akses. Seorang pengguna masuk ke Unix dan memiliki hak untuk memulai proses yang membuat permintaan. Sebuah proses lebih besar dari subjek. Banyak domain mungkin sesuai dengan satu proses. Setiap proses memiliki identitas. Daftar akses untuk sistem file Unix. Access Control List menyediakan mekanisme izin tambahan yang lebih fleksibel untuk sistem file. Ini dirancang untuk membantu izin file Unix. Access Control List ini memungkinkan kita memberikan izin untuk setiap pengguna atau grup bersumber daya disk apapun. File directory-nya, penamaan file. Panjang file ada 14 karakter, terdiri dari A sampai Z huruf besar dan A sampai Z huruf kecil, 0 sampai 9, titik, dan garis bawah. Huruf kapital huruf kecil mempunyai makna yang berbeda. Jika suatu nama file berawalan dengan titik, file tersebut bersifat tersembunyi atau hidden. Pada Unix, file dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu berkas biasa atau file biasa, directory, dan berkas spesial atau file spesial. Bagaimana bentuk direktorinya? Itu koneksi seluruh berkas di dalam Unix disebut sistem file. Sistem file Unix mempunyai bentuk seperti pohon yang terbalik. Puncak dari sistem berkas disebut root, atau itu ada berkas utama atau berkas paling tinggi. Setelah root mempunyai cabang, yaitu yang disebut directory. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dari presentasi ini. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.